Shalom, kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, terlebih dalam menjalani hari-hari kita dalam satu minggu ini. Dan buat seluruh hamba Tuhan, kiranya diberikan Roh Kudus, diberikan kekuatan dan semangat di dalam pelayanan kita di hari Minggu besok tanggal 8 Mei 2022, Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Dan buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya diberikan sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dan segala aktivitas kita. Biarlah yang sakit diberikan kesembuhan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Untuk menikmati firman Tuhan, untuk memberikan sukacita kepada kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran musuh kalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih diambil dari Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 36 sampai ayat 43. Saya bacakan untuk kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus besar janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita seorang penjaga gudang yang jujur dan telah 30 tahun mengabdi di perusahaan untuk menjaga gudang. Banyak sekali teman-temannya, saudara-saudaranya yang mencuri dan mengambil perlengkapan dan peralatan yang ada di gudang. Dan dia tidak terpengaruh untuk melakukan pencurian. Di suatu ketika keadaan terjepit dan dia membutuhkan uang untuk keperluan di rumah ataupun rumah tangganya. Lalu dia berpikiran, tidak salah jika aku kali ini mengambil sedikit dari gudang yang aku jaga untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak di rumah tanggaku. Penjaga gudang tersebut tidak menyadari ternyata gudang tersebut telah dipasang CCTV atau kamera pemantau yang dapat merekam segala kegiatan yang terjadi di dalam gudang tersebut. Dan dia akhirnya ketahuan dan dia tertangkap. Akan tetapi ketika dia tertangkap, dia berteriak dan berhisteris mengatakan bahwa aku hanya baru kali ini melakukan pencurian. Kenapa langsung ditangkap? Padahal banyak teman-teman saya yang juga menjaga gudang
telah lama melakukan pencurian di gudang tempat kami bekerja. Demikian ilustrasi tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ilustrasi tersebut ada perkataan orang bijak yang mengatakan, lebih baik menjadi mantan penjahat daripada mantan orang baik. Lebih baik menjadi mantan penjahat daripada mantan orang baik. Dari sini dapat kita artikan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sekali untuk melakukan kebaikan daripada terus melakukan kejahatan. Daripada selalu melakukan yang baik dan dia bosan dan dia melakukan kejahatan karena desakan ataupun tuntutan ataupun dia merasa jenuh untuk melakukan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita dan juga ilustrasi dan perkataan orang bijak tersebut, di manakah kita? Apakah kita mantan orang jahat atau mantan orang baik? Nas kita pada saat ini, bagaimana seorang Dorcas, ya, dia dapat melakukan yang terbaik. Dia dapat membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa sedih akan kematiannya, karena orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa kehilangan oleh kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka ketika dia meninggal, maka kebaikan tersebut akan hilang dan tidak dapat mereka dapatkan lagi, sehingga mereka bersedih dan memanggil Petrus untuk mendoakan dan menghidupkan seorang Dorcas. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya kepada kita, apakah Anda mau mengalami panen yang berlimpah-limpah? Tentunya kita sangat menginginkan panen yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Apakah Anda mau membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai dan penuh dengan sukacita? Tentunya kita mau. Jika kita mau, tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan, yaitu kita harus menaburkan kebaikan. Menaburkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti yang dilakukan oleh seorang Dorcas pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Artinya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Kalau kita masih diberikan kehidupan pada saat ini, berarti kita pakai kehidupan kita untuk melakukan yang baik. Karena hidup ini adalah merupakan kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Orang Kristen harus berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mau melayani orang-orang banyak. Bahkan dia memberikan makan, bahkan dia memberikan kehidupan bagi orang yang meninggal, bahkan dia memberikan pandangan kembali kepada orang yang buta, bahkan dia memberikan pendengaran kepada orang yang tidak mendengar, bahkan dia memberikan orang untuk mampu berjalan bagi orang yang lumpuh. Banyak lagi yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan para pengikut-pengikutnya ketika itu, terlebih kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan baik adalah merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah buktinya bahwa kita adalah merupakan orang yang beriman. Topik kita pada saat ini, kuasa Tuhan yang menghidupkan pandangan kita untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar kita memberikan kasih dan tidak membenci. Kuasa Tuhan yang menghidupkan mulut kita untuk berbicara yang baik, membujuk
dan juga memberikan ketenangan dengan ucapan kita. Kuasa Tuhan yang menghidupkan memberikan telinga kita untuk hidup dan peka mendengar keluhan ataupun minta pertolongan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sorak-sorai panggilan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kuasa Tuhan menghidupkan tangan dan kaki kita untuk melangkah, mendapatkan orang yang membutuhkan pertolongan dan memberikan orang-orang bagi mereka yang membutuhkan urupan, bantuan dan uluran dari tangan kita untuk mendapatkan bantuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang menangis, semua orang kehilangan dengan yang namanya kematian. Karena banyak sekarang orang yang hidup akan tetapi mati, tidak tumbuh imannya. Terlebih di pandemi COVID-19 pada saat ini. Sungguh banyak sekali orang-orang yang tidak hidup imannya, tidak hidup kasihnya, akan tetapi mati. Sehingga banyak orang yang menangis, sehingga orang banyak yang kehilangan. Seperti yang dihadapi orang-orang yang ada di Yope. Bagaimana Dorcas mati, orang banyak kehilangan karena mereka takut tidak akan menemukan lagi seperti yang dilakukan oleh seorang Dorcas. Dorcas menaburkan kasih dan menuai kasih dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga, melalui nas kita pada saat ini, bagaimana kita, terpanggilkah kita untuk melakukan kasih tersebut seperti yang dilakukan oleh seorang Dorcas? Karena minggu kita pada saat ini jubilate bersorak-sorai. Semua orang harus bersorak-sorai. Tidak ada lagi yang menangis, tidak ada lagi yang menderita, tidak ada lagi yang merasa hidupnya tertekan oleh karena situasi yang dia hadapi. Akan tetapi bersorak-sorai karena Tuhan Allah telah menghidupkan semangat, telah menghidupkan sukacita, telah menghidupkan motivasi sehingga bersukacita di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita, minggu kita pada saat ini, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Kiranya hiduplah iman kita, kiranya hiduplah motivasi kita, kiranya hiduplah semangat kita untuk selalu menebarkan kebaikan. Kita lihat bagaimana Petrus dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu adalah merupakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang ingin dipertunjukkan kepada dunia bahwa Allah mampu mengalahkan kematian, bahwa Allah mampu menghidupkan yang namanya sukacita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita di tengah pandemi COVID-19. Yakin dan percaya ini adalah merupakan kasih Allah kepada kita untuk lebih lagi mau menunjukkan kasih tersebut, berbagi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita. Selamat menyambut hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.